sebetulnya temannya itu yang menurut kacamata saya, ya, contohnya seperti ini ya, yang saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Irfan Hakim. Ya, siapa namanya? Irfan Hakim. Ya. Bang Irfan itu saya lihat orang yang beradab dan orang yang berakhlak. Saya sangat kagum dengan beliau. Akan tetapi dalam konteks ini ya, kalau dia merasa tidak korup otaknya itu, insya Allah tidak korup. Itu makanya dia bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Jangan karena temannya dia melakukan pembelaan. Kalau temannya salah, katakan yang salah. Benar, katakan yang benar. Itu makanya kemudian saya sampaikan juga kepada Denada, kalau andai kata saya ulangi apa yang sudah dinyatakan oleh guru besar saya ya, almarhum Profesor Y. Said Abi itu kan dari Erlangga, saya juga dari Erlangga. Jangan sampai ketika saya menyatakan kebenaran ini, kemudian aku akan menjadi musuh, kan begitu saja. Nah, terus satu lagi yang paling penting, ketika saya melakukan pembelaan kepada Reza, saya bukan dalam konteks untuk membangun opini, saya hanya berbicara tentang fakta. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya nyatakan ini, kalau memang semuanya benar itu dari sangka, kalaupun nanti luput ada yang salah, semuanya saya. Semuanya saya tidak pernah melakukan manipulasi fakta. Nah, itu makanya pengacaranya yang agak sedikit apa ya, kan saya katakan itu, dan mungkin ya menyatakan kalau saya di podcastnya dan situ bohong. Ayolah, you kalau punya alasan yang lebih cerdas lagi ngomong pada mandilan. Dia juga mengatakan kalau misalnya selama ini Denada sudah transfer segala macam, tapi dia ingin dengan pihak kedua yang mencoba uangnya. Mohon maaf, saya minta kepada Mbak Bena itu kalau bisa ayo kita lebih sedikit jernih menanggapi persoalan ini ya. Jangan sampai ada pihak ketiga, apalagi nanti bisa almarhumah, bisa kena nanti terbuka itu, jangan Pak. Allah, saya demi Allah ini ya, di hati saya itu selalu saya berharap Pak Dena ini datang untuk meminta maaf. Karena pasti satu, saya akan memenangkan gugatan ini ya. Dan sampai mana dia akan saya kejar. Karena apa? Selain dia tidak mengakui Reza sebagai anaknya, dia telah melakukan penindasan terhadap kehormatan ibu saya. Jadi sampai ujungnya pun saya akan saya kejar. Itu makanya janganlah kemana-mana lah. Jangan membuat statement yang kemudian nanti menjadi fitnah pada orang lain, janganlah. Berarti menurut aku lebih baik dia ngaku daripada semua aja. Iyalah, kalau you mau fight ya, tolonglah you tambah saja lah pengacaranya itu, biar ada kemungkinan menang nantinya gitu aja. Daripada nanti tambah kalah, tambah hancur, saya nggak mau itu, dosa bagi saya. Reza, tadi kan tim ya, artinya kan tadi kita juga di salah satu event dan ketemu teman-teman Denada sendiri. Tadi the first time ketemu dengan teman-teman Denada seperti ada omongan atau adakah bukan? Begini, ini saya garis bawahi kepada siapapun yang akan melakukan atau menghargai Reza ya. Selain Reza ini kapasitas dan juga klien saya, tapi garis besar yang harus semuanya tahu, Reza ini adik saya. Jadi teman-temannya itu, makanya teman-temannya Denada yang tadi sempat menekan dia secara psikologis itu tadi itu saya ada sedikit jengkel, tapi karena mungkin saya harus bersikap dingin ya, apalagi kepala dinasnya, itu makanya saya menahan tadi. Dia tadi sempat dikerubungi dan kemudian diteror secara psikis dan menyatakan bahwa seakan-akan dia yang besar dalam persoalan ini, sehingga pastinya Denada itu tidak mendapatkan pekerjaan di beberapa stasiun TV itu karena diboykot. Itu makanya satu yang harus pihaknya sana tahu ya, apalagi pihak keluarga, pihak teman-temannya Denada ya, termasuk kuasa hukumnya. Yang saya nyatakan ini, ketika saya melakukan pembelaan atau mengajukan gugatan ini dalam konteks ya memperjuangkan hak-haknya Reza yang tidak diakui sebagai anak, atau memperjuangkan kepentingan dan harga dan martabat orang tua saya tidak pernah melakukan penyesatan argumentasi. Jadi kalau di dalam konsep yuris itu ada yang namanya argumentum et misericordia. Argumentum et misericordia itu adalah argumentasi yang saya bikin, yang tujuannya saya untuk menimbulkan rasa kasihan atau rasa iba. Saya tidak pernah membawa ke sana. Itu makanya rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu karena kejujuran saya ketika saya mengeluarkan fakta yang benar-benar terjadi, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Itu makanya kalau ada yang menyanggah fakta saya dan kemudian memfitnah saya, kemudian saya melakukan kebohongan, itu pengajarannya kan harusnya kan melakukan saya di undang-undang ITE itu melakukan. Iya dong.
Kalau memang dia punya itu, kalau memang dia cerdas, kan begitu kan? Kenapa? Lanjut. Tapi Om, pada akhirnya Om kan sempat nge-handle Reza dalam untuk menemani Reza kondisi Reza seperti ini. Tadi tuh seperti apa sih artinya? Sempat mengamankan Kak dihubungi teman-teman dari Reza sendiri dan akhirnya ada arti dan Stres. Itu makanya alhamdulillah tadi itu sangat tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk bersikap dingin ya. Padahal tadi saya tadi juga emosi punya. Apalagi siapa sih? Isdalia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan entah itu memberikan kritik yang membangun sama, tapi dia memojokkan Reza seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan gitu. omongannya apa sih? Wah, mau pakainya, tidak apa-apa. Ya intinya aja ya Kak ya. Ya. Intinya aja ya bagaimanapun itu kan masih ya. Ini enggak saya tambahin, enggak saya kurangi Kak. Terus kasihan loh itu dibuat dari maksud saya kan Reza enggak meminta dan bukan Reza yang minta gitu. Itu yang disampaikan oleh Iis, dan dia tadi sempat mengatakan ketika melihat kamu dia sempat kontak Benada, ada Reza di sini dan bilang ini alhamdulillah rezekinya bagus. Dia ngomong itu setelah dia bincang sama kalau kamu adalah penyebab Benada. Biasa bantu ya. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara terang-terang ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Benada, ketika dia korup maka tidak otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau memproyeksi ini lihat kebenaran yang lebih jernih. Itu makanya mau saya bantu membersihkan otaknya tidak korup. Sekarang saya tanya, persoalan Benada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini, itu sejak apa? Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat dong, gimana sih? Itu makanya, aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela benar itu makanya Bu Isdalia tolong sama minggir ya, sama lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak pernah takut orang. Sama minggir, kalau sampean mau ya, berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau anda kata temanmu salah pun ya, katakan dia salah. Jangan you main kesini, ngelompat kesini, mau ngari dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya itu loh. Itu yang bikin saya gemes. Dan saya ada omongan tadi membalas omongan dari Tante Isla jawabannya atau diam saja karena merasa terpojok. Bang, sebagai keluarga bisa bilang apa dari mendengar omongan seperti itu bagaimana? Saya geram, dia diam saja. Cuma WA ke saya, makanya mau saya terjang itu tadi itu. Cuma saya ya alhamdulillah lah, sangat ini memberikan kesabaran. Biasanya nggak sabar saya. Gitu. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya ya untuk agak sedikit belajar berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya, makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur. Itu makanya hati-hati untuk pihak itu yang ya Allah. Makanya khususnya kepada teman-temannya, apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi. Saya itu kagum dengan jenengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu untuk asbabul nuzulnya dari persoalan ini. Itu aja. Berarti dua orang itu bisa disebut sebagai yang ikut campur dalam urusan ini adalah Ya ikut campur. Itu makanya kemarin itu kan begini, dia mempertanyakan persoalan itu kenapa kok baru sekarang. Saya sudah bilang persoalan ini men-trigger saya untuk mengajukan gugatan karena adanya penzoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, kan beliau ini ada ini. Nah, tanyakan saja. Itu saya tidak punya apa-apa. Saya merasa bakti kepada orang tua saya.
Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya hantam, pasti saya menang. Desa, sekarang alhamdulillah rezeki kami sudah dibuka oleh Allah. Sudah kemarin saya kalau nggak salah lihat ada live TikTok juga jualan kembali semua ini alhamdulillah rezeki kamu mulai dinaikkan. Itu berkat kakak-kakak yang sampai orang-orang ribet pun menotip desa. Tapi dari satu banyak yang kasih pekerjaan nantinya dari Jakarta juga balik ke Jakarta. Oke, banyak netizen yang bilang mempertanyakan ayah dari Indonesia. Terus banyak juga netizen yang bilang atau sambungan dengan anti kampanye ini pendapat. Kalau dari Reza sendiri, Reza tidak tahu ya kak, belum tahu itu Itu aja. itu aja. Ya. Dan kalau ibu mengakui kan pasti tidak tahu. Jadi begini ya, ini menarik. Ini yang harus saya ulas kembali. Jadi kalau ketentuan pasal 48 ayat 1 itu undang-undang perkawinan itu menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu kan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Atau akan tetapi frasa itu kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa serta bapak biologisnya, ya, asalkan kemudian bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, dan begitu tes DNA contohnya. Itu pun hak Reza. Kalau andai kata nantinya lari ke sana, ya insya Allah lah yang namanya manusia itu mungkin tahu bapaknya kan juga masuk akal. Dalam hal ini saya ingin memohon kepada kawan-kawan agar sedikit memahami persoalan ini. Yang namanya manusia siapa yang tidak mungkin tahu bapaknya. Tetapi kalau untuk nama, saya tidak pernah menyebut nama karena takutnya fitnah. Biar nanti ibunya yang menjawab itu. Begitu. Esa, angkat ini akankah berlari di Jakarta atau akan balik atau Ya, wala-wala nanti siap untuk meniti karir. Ada rencana juga nggak Reza nikah kalau mau nikah gimana? Sorry ya, itu tadi sudah diulangi dan sudah dibawain untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti berpotensi, ya. Bismillah, lebih. Itu tentangnya yang dia. Kalau rencana pasti ada, gitu. Rencana pasti ada. Itu fokus ini ya. Iya. Berarti rata karir dulu. Oh mungkin after kan kemarin ini ya sih untuk agenda selanjutnya minggu depan itu apa sih? Memasuki persidangan nanti, sidang pertama itu untuk menentukan jadwal, karena kan ekot kan sifatnya. Mungkin nanti akan menarik ketika masuk ke proses persidangan. Andai kata nanti saya tidak dipotong hakim soal aktor seputar forum ya, karena kan kemenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara itu kan bisa jadi kan di pengadilan negeri Tangerang, ya toh, bisa dipindah. Akan tetapi ketika hakim mengambil keputusan itu, ya saya takut itu hakim tidak bisa menerjemahkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 AIR, khususnya ayat 3, bahwa di dalam ayat 3 itu kandungan di dalam konteks pasal itu sebenarnya efisiensi. Jadi asas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana itu harus teraktualisasi di dalam ketentuan itu. Kalau hakim memindah ke pengadilan negeri Tangerang, maka hakim akan menyatakan bahwa persidangan ini akan bersifat mahal yang pertama, ya toh, lama yang kedua, dan tidak sederhana, jauh soalnya. Saksi harus dari Surabaya, dari Banyuwangi harus pindah ke Tangerang. Saya harap semoga saja nanti hakim tidak memutus itu. Makanya nanti proses pembuktian saya tunggu nanti kayaknya Denada itu di proses pembuktian. Akankah nanti Denada sendiri wajib dihadirkan Kalau persidangan? ya saya tidak tahu soal hadir atau tidak hadir itu, hadir atau tidak hadir itu karena memang kapasitas kepadatan schedule apa karena rasa malunya itu saya nggak bisa menjawab itu. Yang jelas tidak harus hadir ya, tetapi kalau memang you merasa benar tidak salah ya sudah, tunjukkan saja wajahnya, karena bagaimanapun sembunyi dimanapun pasti akan muncul kan nantinya. Makanya bismillah lah, jangan ditambah perpanjang. Ayo.
Oke? Nada res nada. Res satu lagi. Si kamu sudah diangkat sekarang, walaupun kamu masih belum terima pengakuan itu, apa yang kamu sampaikan ke Nada? Ya pengennya dari Mbak sendiri yang mengakuin dan secara tertulis. Tulisnya seperti apa? Kan notaris, jadi kakaknya dipindah intinya. Tapi memaafkan ya. Kalau misalnya dia datang, dia misalnya kita beranian dia datang ke kamu, pengen ngobrol berdua sama kamu, Apa tuh? kayak maaf segala macam. Kamu mau Tapi nggak kan tinggal harus sama kalau tinggal enggak, karena kan sudah berbeda kan. Karena ini awal permasalahan. berarti memaafkan tapi tidak mau tinggal sama. Enggak. Tapi kamu sudah pernah bertemu dengan Aisyah? Bagus sekali. Kayak Dikenalkannya sebagai apa? Apa sih? Bang, ini kalian Om ini Pak Des. ya anaknya Mbak Dina. Ini adik kamu ya gitu. Biasa. Resa ngomongin isu pernikahan, kata bener gak sih kamu emang udah menikah sama biduan juga terus udah punya anak satu? Buktinya mana kak? Dari Begini. Jadi tolong ya nanti dari pihak siapapun itu termasuk Denada lah, kuasa hukumnya lah. Kalau tidak mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik dan kemudian membuat suatu hipotesa yang sifatnya negatif dan kemudian menjadi fitnah, ayolah. Sekali lagi, daripada nanti saya habisi di persidangan. Nah, itulah. Jadi kalau memang buat itu, ayolah, jangan sampai melibatkan orang lain yang kemudian menjadi fitnah satu, yang kedua nanti membuka aib orang lain lagi, termasuk almarhumah dan sebagainya. Ayolah, janganlah. Dosa bagi saya, jangan. Bisa sebenarnya ada bagaimana? Apa yang membuat hati kamu bosan akhirnya? Atau ini juga saya memaafkan tapi saya nggak mau tinggal bareng sudah dikirain. Apakah karena sudah tidak mengakui ibu atau bagaimana? Oke, cukup ya.